bercinta untuk membahas bagaimana iman itu seperti kata Paulus kedua itu membudaya. Apostol waktu dan kesempatan yang berbeda. Selamat sore semua. Bab pertama dari buku ini berjudul Bertolak dari Level Tokoh Profetik. Memang ada uraian tentang level terdiri CY, tapi tidak banyak. Karena itu dalam refleksi saya akan berfokus pada sosok Uskup Heinrich Lefebvre yang mendirikan kongregasi ini 90 tahun yang lalu. Saya beri judul refleksi saya, Uskup Heinrich Lefebvre, Jembatan Kehidupan. Heinrich Lefebvre ini nama dua kata dan dua bahasa yang berbeda. Lefebvre bahasa Belanda, kalau Jermankan Leben artinya hidup, kehidupan. Dan Heinrich itu dari bahasa Jerman. Kita kenal lebih banyak nama uskup ini dengan nama Hendrikus Lefebvre karena ini dibelandakan. Bahasa Belanda dari Heinrich itu Hendrikus. Dia memang membuat naturalisasi karena waktu itu tuntutan pemerintah kolonial Belanda bahwa untuk menjadi uskup di wilayah ini orang harus berkewarganegaraan Belanda. Saya melihat Bapak Uskup Lefebvre ini sebagai jembatan kehidupan dalam 3 konteks. Yang pertama itu jembatan kehidupan di antara para misionaris. Dia orang Jerman, lahir di Aachen, berbatasan dengan Belanda. Ini persis seperti konteksnya itu seperti Arnold Janssen, lahir di Gogh, Münster, berbatasan dengan Belanda. Dia pasti berbahasa Belanda karena memang tumbuh di wilayah perbatasan. Dan hal ini orang yang lahir di Jerman pasti berbahasa Belanda sangat membantu karyanya di Indonesia. Karena waktu itu dalam SPD bahasa resminya masih bahasa Jerman. Sementara mayoritas misionaris yang kerja di Indonesia itu orang-orang Belanda. Maka seseorang yang mempunyai latar belakang seperti ini mempunyai tempat yang sangat khusus dalam konteks seperti ini. Dan memang Monsignor Lefebvre ini betul sadar memainkan peran yang sangat baik sebagai tempatan untuk menghubungkan kedua kelompok besar ini. Ada situasi yang memang tidak gampang untuk mempertemukan orang-orang Belanda, misionaris Belanda dan misionaris Jerman, khususnya selama masa Perang Dunia Kedua. Ketegangan yang diciptakan oleh iklim politik itu betul mempengaruhi relasi antara para misionaris waktu itu. Ada hal kecil yang bisa memicu konflik. Hidup ini kan terdiri dari hal yang kecil. Dan kalau kita pandai mengelola hal-hal kecil ini, maka yang besar bisa terelakkan. Sering konflik yang besar muncul karena ketidakpekaan mengelola konflik hal yang kecil. Coba contoh hal yang kecil ini. Saya menceritakan untuk kita lihat. Situasi seperti itu. Tekan. Soal merokok. Waktu itu dalam SPD orang masih dilarang merokok. Masih larangan besar untuk merokok. Waktu para misionaris Jerman diinternir ke Sumatera kemudian ke India, dan waktu Jerman Belanda masih dengan sekutunya masih berkuasa, Jerman ditekan dan misionaris Jerman diinternir, dibawa ke Sumatera kemudian ke India. Waktu itu katanya orang Jerman diizinkan merokok. Pimpinan SPD itu orang Jerman. Orang Belanda berasal, mereka diberi izin. Sehingga waktu terjadi internir para misionaris Belanda di sini, mulanya di Dona, kemudian ke Makassar, mereka menuntut juga supaya diberi izin untuk merokok. Pernah ada keputusan waktu itu. Tapi akhirnya regional,
patriarkalis bahwa sepengetahuan Bapak Uskup Leven yang waktu itu sudah menjadi vikaris memberi izin untuk merokok. Kemudian selama masa interlinear itu, selama masa waktu di Makassar, pulang dari Makassar larangan dicabut, tidak boleh lagi merokok. Tapi masing-masing khusus seperti ini menuntut keputusan khusus. Ini menjadi kepekaan para pemimpin kita waktu itu. Soal lain itu main kartu. Ini deklarasi para suster juga ya, tapi karena Pak Imam ini deklarasi yang biasa. Orang Belanda suka main kartu. Orang Jerman yang main kartu sebagai hal yang membuang waktu. Lalu, jadi waktu itu ada larangan dari rumah juga. Tidak boleh main kartu. Sekali lagi pemimpin SPRI regional waktu itu pakai Bawa dengan Bapak Uskup Leven heran. Kenapa mesti ada larangan seperti ini? Karena mereka yakin bahwa misionarisme kerja di tempat yang jauh, di wilayah yang terpencil, menghadapi tantangan, kalau berkumpul sekali sebulan, toh mereka boleh diharuskan berisi untuk main kartu. Maka mereka berdua berunding, katakan oke, kita minta izin Roma, supaya diizinkan main kartu. Anda diingatkan, jangan berlebihan, jangan lewat yang tertentu. Artinya bahwa sekali lagi PPK untuk hal seperti ini punya pengaruh besar untuk kehidupan sebuah kongregasi internasional yang dalamnya para anggota itu datang dari berbagai macam latar belakang budaya. Saya kira ini penting juga untuk CIE. Sekarang mungkin belum terlalu terasa, tapi ini CIE dimulai dengan 3 gadis terpilih dari Indonesia. Kemudian keamanan calon dari Sika, wilayah Sika yang lain, dari Flores Timur, dari Maroko, dari Timor. Sekarang kan sudah Indonesia, sudah banyak calon juga dari tempat-tempat lain. Sekarang para suster CIE sudah go internasional. Jadi dari segi geografis sudah menjangkau wilayah di luar Indonesia. Mungkin juga nanti dari segi personal ya, anggotanya juga dari latar belakang negara yang lain. Maka kepekaan akan perbedaan budaya itu menjadi sangat penting. Dan ini Uskup Leven menjadi salah satu contoh bagaimana dia peka terhadap perbedaan budaya dan mencoba untuk menemukan jalan supaya ada keharmonisan demi misi. Juga Uskup Leven ini terkenal sebagai seorang diplomat yang handal. Dia pandai bergaul dengan pemerintah Belanda waktu masih di bawah kuasa Belanda, kemudian juga dari kekuasaan Jepang. Waktu tentara Jepang sudah masuk Flores, dalam catatannya beliau menulis satu buku harian yang sangat menarik tentang masa pendudukan Jepang. Dia menulis begini. Ini buku ini menarik sekali karena juga dari segi stylenya, hal yang memang menegangkan karena konflik waktu itu. Tapi diselingi juga dengan cerita-cerita yang bisa mengundang membuat kita tersenyum. Satu contoh. Kemudian komandan tentara Jepang bertanya kepada saya, siapa yang mengirim saya ke sini ke Flores? Apakah oleh Ratu Belanda? Saya menjawab tidak. Dan saya menjelaskan kepadanya bahwa saya diutus ke sini oleh Bapak Suci, Paus di Roma. Mereka belum tahu siapa itu. Jadi perlu dijelaskan bahwa beliau adalah kepala gereja Katolik dan beliau berkedudukan di Roma, Italia. Sewaktu mendengar nama Italia, mereka berbisik-bisik di antara mereka. Akhirnya juru bahasa berkata, Italia teman kami dalam perang. Tuhan boleh pergi kemana-mana. Hanya dengan kata nama Italia itu sudah membingungkan dia. Lalu Uskup Leven sambung lagi ini. Saya kira lebih baik tidak memberikan keterangan lebih banyak, sebab kendati dengan bantuan juru bahasa, pembicaraan menjadi tidak karuan. Artinya hemat dengan keterangan itu penting. Uskup Leven menjadi model
pemimpin di tengah sebuah komunitas lintas budaya dalam gereja yang terdiri dari banyak kelompok yang berasal dari beragam budaya, serta seorang pemimpin yang tepat di masa kritis. Masih sering terjadi bahwa perbedaan budaya, suku, kebangsaan merupakan soal yang mudah merenggangkan persatuan sebagai komunitas ya atau keuskupan dan dengan kehidupan berparoki menggereja. Prasangka-prasangka kultural yang tidak diolah dengan baik dapat menjadi benih yang melahirkan saling curiga dan iri hati. Seorang pemimpin dalam konteks seperti ini mesti menjadi contoh keterbukaan budaya, menempatkan dirinya di atas semua budaya. Pemimpin mesti sadar bahwa dominasi dapat ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama oleh jumlah. Kalau jumlahnya mayoritas, itu kelompok itu bisa menjadi sangat dominan. Tapi seringkali juga terjadi, bukan yang jumlahnya lebih besar, seringkali juga terjadi yang uangnya lebih banyak. Itu mendominasi. Atau yang ketiga, yang bicaranya lebih pandai. 3 hal ini sering menentukan dominasi. Juga dalam biara-biara, juga dalam konteks sosial yang lain. Karena itu mesti sadar mereka terhadap apa yang menjadi faktor yang menentukan dominannya satu kelompok. Bisa karena jumlah, atau karena kekayaan, atau karena fasilitas berbicara. Yang kedua, jembatan kehidupan bagi terbentuknya gereja lokal. Arthur Leo Clayton itu pernah katakan begini: orang Eropa yang datang ke Indonesia waktu itu memiliki 3 superioritas. Yang pertama itu superioritas politik. Mereka ada di pihak penguasa. Superioritas politik. Yang kedua superioritas budaya. Mereka memandang diri ya, mewakili masyarakat berbudaya tinggi, berhadapan dengan orang asli yang dianggap berbudaya rendah. Dan yang ketiga, superioritas religius. Mereka datang dari gereja hidup untuk menanamkan iman di tengah apa yang mereka anggap sebagai kekafiran. Dapat kita bayangkan bahwa Uskup Lefebvre juga tertangkap dalam superioritasnya. Tetapi seperti semua misionaris yang lain, dia sungguh berusaha untuk bisa mengatasi superioritasnya. Ini terutama dalam sikapnya untuk betul menggerakkan gereja ini menjadi sebuah gereja lokal yang mandiri dari segi personalia dan dari segi finansial. Kalau kita bicara tentang kemandirian sebuah gereja lokal, maka ada 3 komponennya. Itu kemandirian personel, kemandirian finansial, dan kemandirian teologis. Uskup Lefebvre belum semaju Uskup Manteko di Ruteng yang waktu itu sudah mulai sangat kreatif, memulai apa yang disebut sebagai infiltrasi. Ini Uskup Manteko itu jadi tokoh dalam Konsili Vatikan kedua dalam usaha reformasi itu di dalam gereja Katolik. Tapi ini 1 generasi kemudian dari Uskup Lefebvre. Uskup Lefebvre memberikan perhatian pada kemandirian personalia dan kemandirian finansial. 1 surat gembalannya yang ditulis pada tahun 1940 itu bagi saya luar biasa surat gembalanya. Bicara tentang kemandirian personalia dan kemandirian finansial. Tentang kemandirian personalia, beliau tulis begini: orang Indonesia sudah waktunya untuk memiliki imam Bruder Suster sendiri dari bangsa. Dia contohkan, dan contohnya itu Belanda. Dia bilang Belanda dulu itu terima misionaris dari luar. Kemudian mereka bisa menghasilkan imam Suster Bruder sendiri yang bisa dikirim keluar. Memberi Belanda sebagai contoh itu bagi saya luar biasa. Untuk membongkar pandangan
bahwa Belanda itu sudah selalu Katolik superioritas tadi. Membongkar gambaran itu, dia tunjukkan Belanda juga mesti berkembang untuk menjadi seperti sekarang. Belanda berkembang, dan karena itu dia katakan begitu juga hendaknya hal ini terjadi di sini, di daerah kamu menurut kehendak Kristus. Sudah lama sekali selalu datang dari para imam dari tanah asing, dari Eropa, para imam bangsa lain, mengajarkan agama, memperbandingkan orang-orang, dan mendirikan perkumpulan orang Katolik. Hampir 1/2 dari penduduk Flores sekarang masuk dalam agama Katolik. Tetapi pekerjaan para imam asing itu belum selesai, belum berhenti. Mereka itu sudah mendapat kewajiban besar dan berat dari Tuhan Allah untuk menjaga dan mengatur supaya dari Flores, Sumba, Bali, Lombok juga ada imam-imam pribumi dari daerah sendiri, dari bangsa sendiri, dari kaum keluarga sendiri. Para imam pribumi itulah yang akan mengerjakan pekerjaan para imam bangsa Eropa, yaitu mewartakan Injil kepada bangsanya sendiri. Uskup Levet berbicara terus terang tentang beban pembiayaan ini. Menyelenggarakan seminari itu bukan perkara gampang, biaya tinggi. Tapi serentak dengan itu dia ingatkan orang-orang Katolik kita untuk berdoa. Adalah tugas pertama itu berdoa. Pada kamu juga ada satu pekerjaan yang harus dilakukan, satu kewajiban yang suci untuk menjadi imam, brother, dan suster di bumi. Yang pertama-tama dan nomor 1 yang harus dibuat adalah mendorong dengan banyak berdoa supaya banyak orang di sini dipanggil pada imamat, dan supaya orang-orang yang sudah ada di seminari tinggal tetap dengan niatnya, dan makin lama makin baik kelakuannya, dan makin lama makin pandai. Untuk maksud itu mereka butuh banyak doa. Selain itu, kehidupan keluarga yang baik merupakan lahan bagi tumbuhnya benih panggilan. Akan tetapi, terlebih orang tua Katolik, mereka ini berkewajiban besar mendidik anak-anak mereka mulai dari kecil tentang hal-hal yang baik. Mereka itu harus menjaga anak-anak supaya anak-anak tidak mempunyai sifat-sifat yang jahat dan seterusnya. Tadi Ibu Eli memberikan pertanyaan menantang, bagaimana panggilan ke depan? Semuanya mesti kembali ke keluarga. Ini sudah Uskup Levet waktu itu tegaskan. Doa, tapi juga yang sangat penting itu apa yang dihidupi dalam keluarga. Hal yang kedua dari segi kemandirian yang ditulis oleh Uskup Levet adalah soal kemandirian keuangan. Dia tulis begini, tetapi umat beriman yang terkasih, kalau kamu sudah mempunyai imam, brother, dan suster dari bangsa sendiri, belumlah cukup. Sebab kamu harus juga menjaga supaya mereka itu bisa hidup. Mereka itu harus mempunyai alat-alat untuk mengajar murid di sekolah-sekolah. Mereka harus mempunyai uang untuk bayar gaji-gaji guru. Mereka harus mendirikan gereja-gereja, kapela-kapela, sekolah-sekolah, dan rumah sakit. Untuk semua yang disebutkan ini, mereka itu perlu banyak uang. Dari mana ambil uang sebanyak ini? Tentu kamu akan katakan, oh, di Eropa dan Amerika ada banyak orang yang baik dan kaya yang membantu. Tentu mereka suka menolong. Betul, sampai sekarang orang-orang baik hati dan dermawan sudah menolong amat banyak untuk kamu. Tetapi, ini pertanyaan sangat penting. Tetapi sampai berapa lama mereka itu menolongnya? Sekarang ini kita tidak boleh lagi menunggu dan harapkan hanya dari mereka. Kamu sudah tahu bahwa sekarang terjadi perang besar di Eropa, perang dunia. Mereka menderita. Karena itu kita harus mulai dari sekarang juga kita belajar menolong diri kita sendiri. Kita sudah tahu dan kita harus membiasakan diri. Uskup Levet juga tahu bahwa membiarkan imam sendiri mengatur keuangan merupakan sebuah keputusan tidak bijaksana. Kalau biarkan imam urus sendiri uang, itu bukan satu hal yang bijaksana. Umat mesti dilibatkan. Dan dia tulis dalam hal ini, aku sudah menyatakan secara kartu supaya
tiap-tiap gereja harus membentuk pemerintahan gereja, Kerdustur. Anggota-anggota Kerdustur harus dipilih dari antara kamu sendiri, 5 atau 3 orang. Mereka yang dikepalai oleh Pak Imam menolong supaya dana yang dikumpul dapat digunakan secara bertanggung jawab. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan gereja itu menjadi isu yang sangat krusial. Dan sudah dari waktu itu beliau ingatkan bahwa kita memang harus menggalang dana, tapi dana itu harus digunakan secara transparan dengan akuntabilitas yang jelas. Dan untuk itu imam tidak boleh bekerja sendiri, tapi harus ada tim awam yang membantu, yang menyertai. Dan memang beliau punya hati besar dalam menjadi imam, maka beliau sangat tenang ketika kemudian pada tahun 41 masih dalam perang dunia pertama, awal perang dunia pertama, 2 imam pertama kita dihabiskan, Uskup Pater Gabriel Manek dan Pater Karel Bale. Gabriel Manek kemudian menjadi uskup, lalu mendirikan kongregasi PRR. Pater Karel Bale menjadi tetap menjalankan tugas sebagai imam sampai meninggal. Lalu satu peristiwa yang sangat menentukan juga itu waktu dia mau pulang tahun 51, itu pembagian vikariat apostolik Nusa Tenggara menjadi vikariat ED, vikariat Rute, vikariat Laratuga, dan prefektur Bali Lombok. Dan imam SPD, salah satu 2 imam SPD pertama diangkat menjadi uskup. Ini satu perkembangan yang luar biasa, yang memberikan kegembiraan luar biasa bagi uskup Werder yang menyaksikan semuanya, mempersiapkan semuanya. Dan dia punya mimpi juga. Ini tahun 61, 10 tahun sebelum hierarki gereja Katolik terbentuk, 10 tahun. Karena hierarki terbentuk tahun 61. Beliau sudah tulis begini. Oleh peristiwa-peristiwa ini, nama vikariat terpulang sudah kecil tidak ada lagi. Moga-moga nama itu hidup kembali dalam waktu yang akan datang oleh pembangunan pemerintah gereja sebagai provinsi Kepulauan Nusa Tenggara yang dikepalai oleh seorang uskup besar bangsa Indonesia. 10 tahun sesudah itu, ketika terjadi pembentukan gereja, hierarki gereja Katolik, memang namanya bukan lagi provinsi Nusa Tenggara, sudah kecil, provinsi Nusa Tenggara, dan uskup pertamanya adalah Uskup Gabriel. Dan yang terakhir itu jembatan untuk para suster pribumi, dari ceritanya sudah disampaikan oleh suster. Saya mau sampaikan ini, para suster CY itu punya spiritualitas salib yang diwarisi oleh bapak pendirinya dengan moto Tabisan Episkopal, Crux Salve Spes Unica, salib harapan satu-satu. Memang kalau kita baca secara pembentukan pada ini sulit sekali, banyak sekali tantangan. Hanya 2 contoh. Yang pertama, waktu para calon suster mau dibawa dari Nela ke Mataroko, ketika keluarganya dengar, itu mereka lempar mobil itu dengan ini batu dan siap larang. Mereka tidak mau kalau gadis di sini dibawa ke Mataroko menjadi suster. Kalau tahun 32, waktu Papa Uskup Australia dalam perjalanan dari Ende ke Mataroko, perjalanan ini bukan terakhir Uskup Australia, tapi maksudnya antara lain untuk menerima para calon suster di Mataroko, untuk menandai pembentukan ini. Akan di tengah jalan beliau meninggal. Semuanya sudah siap meninggal, maka para suster harus mulai bareng lagi. Itu sudah. Dan dia tahu penderitaan semuanya. Maka memang penderitaan menjadi tanda yang membidani kelahiran para suster ini dan terus menjadi spiritualitas para suster untuk mendekatkan mereka pada semua yang memikul salib, seperti orang-orang yang miskin, para perempuan yang terpinggirkan. Salib ini 2 balok horizontal vertikal. Waktu saya masih SMP, saya belajar garis lurus
adalah garis terpendek yang menghubungkan dua titik. Ya kan? Garis lurus adalah garis terpendek yang menghubungkan dua titik. Jadi salib dua garis lurus, horizontal, vertikal. Salib garis terpendek yang menghubungkan yang insani dan yang ilahi, dan garis terpendek yang menghubungkan manusia dengan manusia. Tanpa kerelaan berkorban, tanpa pengosongan diri, kita tidak akan menemukan jalan yang paling singkat kepada Tuhan dan jalan yang paling singkat menuju sesat. Spiritualitas salib menjadi spiritualitas para suster yang kemudian diungkapkan dalam foto mereka, Caritas Christi Urget Nos. Kasih Kristus itu mendorong kita. Caritas Christi bisa dipahami dalam dua hal. Caritas Christi Genitivus, objektivus artinya kasih dari Kristus akan kita atau kasih Kristus akan kita. Dua-duanya terungkap pada saat. Maka harapan saya semoga para suster tetap konsisten dengan semangat awal ini yang menandai sejarah para suster, tapi juga yang menandai perjalanan selanjutnya 90 tahun ke depan. Terima kasih.